Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Di Balai Agung Khalifah Harun Ar-Rasyid, ada seorang pedagang gandum yang sangat kaya dan terkenal sangat bertele-tele dan suka membual. Kita sebut saja dia Musaib bin Hakam. Musaib selalu mengklaim bahwa keahliannya dalam berdagang setara dengan kemampuan mengubah benda bisa menjadi kekayaan murni. Khalifah yang jenuh dengan kesombongannya memutuskan untuk mengujinya dengan tantangan yang absurd. "Wahai Musaib," kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, "jika engkau sedemikian pandainya, coba buktikan. Ubahlah tumpukan jerami kering di halaman ini menjadi emas murni. Aku beri waktu semalam. Jika gagal, separuh hartamu akan menjadi milikku." Musaib yang terkejut mencoba mundur, tetapi taruhan sudah terucap. Ia panik karena tidak ada sihir yang bisa mengubah jerami menjadi emas. Melihat Musaib yang pucat pasi dan hampir menangis di hadapan tumpukan jerami, Khalifah memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," ujar Khalifah sambil menyeringai, "bisakah engkau melakukan sesuatu untuk mengubah nasib pedagang malang ini? Aku tahu engkau suka melakukan hal-hal yang mustahil." Abu Nawas yang baru saja menikmati hidangan kambing panggang mengangguk santai. Abu Nawas mendekati Musaib yang putus asa. "Wahai Musaib, engkau gila jika berpikir jerami bisa menjadi emas secara fisik," bisik Abu Nawas. "Tapi di mata logika, semua mungkin. Engkau harus berjanji, jika aku berhasil membuat Khalifah puas bahwa jerami ini telah menjadi emas, engkau harus memberiku 50 dinar dan seekor domba terbaik milikmu. Ingat, aku tidak akan menyentuh jerami itu sedikit pun." Musaib tanpa berpikir panjang segera setuju, asal hartanya selamat. Malam harinya, Abu Nawas mulai menjalankan rencananya yang aneh. Ia tidak mendekati tumpukan jerami itu sesuai janjinya. Sebaliknya, ia menyewa 2 orang pengemis yang paling bersemangat dan dikenal di Baghdad, dan menyuruh mereka berkemah tepat di sebelah tumpukan jerami itu. Ia juga memberikan mereka beberapa botol anggur kurma dan makanan yang mewah. "Kalian harus duduk di sana sepanjang malam," perintah Abu Nawas. "Setiap kali ada pengawal yang lewat, kalian harus tertawa terbahak-bahak dan saling berteriak dengan kalimat ini: 'Alhamdulillah, kita sangat kaya. Jerami ini adalah emas kita yang paling berharga. Kita tidak akan membiarkan Khalifah menyentuhnya. Lakukan terus sampai subuh.'" Para pengemis itu yang sudah mabuk gembira karena makanan mewah setuju dengan semangat. Keesokan paginya, ketika fajar menyingsing, Khalifah Harun Ar-Rasyid bersama Musaib datang ke halaman istana untuk melihat hasil taruhan itu. Mereka melihat tumpukan jerami masih utuh, tetapi di sampingnya 2 pengemis itu masih tertawa terbahak-bahak sambil memeluk jerami. Emas kami," teriak salah satu pengemis sambil mencium jerami itu. "Khalifah tidak akan mendapatkan emas kami. Jerami ini adalah kekayaan sejati." Pengawal istana yang melihat pemandangan aneh itu segera melaporkan kepada Khalifah bahwa ada 2 orang gila yang mempercayai bahwa jerami itu adalah emas paling berharga yang mereka miliki. Khalifah Harun Ar-Rasyid mengerutkan dahi keheranan. Ia memandang Abu Nawas yang berdiri di sana dengan wajah polos. "Wahai Abu Nawas," tanya Khalifah, "apa yang terjadi? Aku meminta engkau mengubah jerami menjadi emas, bukan mengubah orang menjadi gila." Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun ya Amirul Mukminin," katanya dengan nada serius. "Saya telah mengubah jerami ini menjadi emas, persis seperti yang mulia perintahkan. Emas itu bukanlah logam yang berkilauan, melainkan nilai yang sangat tinggi. Lihatlah 2 orang itu. Mereka menganggap jerami itu lebih berharga dari semua harta di dunia. Bukankah sesuatu yang dianggap paling berharga adalah emas di mata pemiliknya? Saya tidak menyentuh jerami itu. Saya hanya mengubah persepsi nilai jerami di mata 2 orang itu. Dan di mata mereka, jerami itu adalah emas paling murni." Khalifah Harun Ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak, menyadari kecerdasan Abu Nawas yang unik. "Demi Allah Abu Nawas, engkau memang licik dan jenius," seru Khalifah. "Engkau mengubah nilai di pikiran, bukan di materi. Jerami ini memang telah menjadi emas bagi kedua orang malang itu.
Khalifah menyatakan bahwa Abu Nawas telah memenangkan taruhan itu secara logis. Musaib bin Hakam harus menelan pil pahit. Meskipun hartanya selamat, ia harus menyerahkan 50 dinar dan seekor domba terbaik kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerima hadiahnya dengan senang hati, lalu memberikannya kepada dua pengemis itu. Ambillah dinar ini, kata Abu Nawas kepada mereka. Sekarang kalian memiliki emas yang nyata. Tetapi jangan lupakan bahwa kebahagiaan sejati kalian adalah ketika kalian menganggap jerami itu adalah harta yang paling berharga. Itulah emas yang tak bisa dibeli oleh Musaib. Musaib akhirnya mengakui bahwa dalam hidup ada nilai-nilai yang tidak bisa dibeli, bahkan oleh pedagang gandum terkaya sekalipun. Cerita selanjutnya. Di Baghdad pada suatu hari yang cerah, Khalifah Harun ar-Rasyid mengadakan sebuah majelis besar untuk menyambut seorang ulama muda yang berlian dan sangat dihormati. Kita sebut saja dia Imam Al-Hadi. Imam Al-Hadi ini terkenal bukan karena kekayaannya, melainkan karena kedalaman ilmunya yang luar biasa, terutama dalam hal usul fikih, dasar-dasar ilmu hukum Islam, dan logika. Kehadiran beliau di majelis itu menarik perhatian semua orang, termasuk para menteri kaya yang selalu mengukur segala sesuatu dengan dinar dan dirham. Di tengah para hadirin yang terpukau oleh ceramah Imam Al-Hadi, duduklah Abu Nawas yang seperti biasa berpakaian sederhananya, tetapi matanya bersinar penuh minat. Ia takjub pada cara sang imam menyusun argumennya. Di antara para menteri, ada seorang yang sangat kaya dan terkenal sangat sombong, Wazir Ja'far bin Yahya. Wazir ini menganggap semua hal bisa dibeli, termasuk kebijaksanaan. Ia memandang rendah Imam Al-Hadi yang terlihat sederhana dan Abu Nawas yang ia anggap sebagai badut. Setelah Imam Al-Hadi selesai berbicara, Wazir Ja'far berdiri tegak dengan kantong emas yang mencolok di pinggangnya. "Wahai Imam yang mulia," katanya meremehkan, "ilmumu memang indah, tetapi aku yakin semua kepandaian itu dapat diperoleh dengan usaha yang tepat. Jika aku memberikan 1000 dinar, bisakah aku membeli sebagian dari kepandaianmu itu sekarang juga, agar aku bisa sepandai dirimu?" Pertanyaan itu membuat majelis hening karena dianggap sangat lancang dan menghina nilai ilmu. Imam Al-Hadi tersenyum sopan, tetapi raut wajahnya menunjukkan kekecewaan atas arogansi Wazir Ja'far. Beliau hendak menjawab dengan argumen filosofis, tetapi sebelum beliau sempat membuka mulut, Abu Nawas melompat dari tempat duduknya, melangkah maju, dan mengambil kantong kain lusuh dari balik jubahnya. "Wahai Wazir Ja'far yang mulia," sela Abu Nawas dengan suara keras, "mengapa harus susah-susah membeli ilmu imam yang tinggi itu? Aku, Abu Nawas, sudah menjual banyak hasil karyaku kepada Khalifah. Dengarkan baik-baik. Aku akan menjual kepadamu kebodohan milikku seharga 1000 dinar. Jika engkau membeli kebodohanku, maka kau akan menjadi cerdas secara otomatis. Karena tidak ada lagi kebodohan di dalam dirimu, bukan?" Semua orang di majelis, termasuk Khalifah, terkejut mendengar tawaran konyol itu. Wazir Ja'far yang semula menyeringai kini bingung. "Membeli kebodohanmu untuk apa?" tanyanya heran. Abu Nawas menjawab, "Tentu saja, jika membeli ilmu adalah hal yang wajar, maka membeli kebodohan juga harus wajar. Jika engkau mampu membeli kebodohan orang lain, itu berarti engkau mampu mengosongkan dirimu dari kebodohan. Dan sisanya hanyalah kebijaksanaan. Ambillah 1000 dinar untuk kebodohanku yang melimpah ini." Tawa Khalifah meledak karena Abu Nawas telah memutarbalikkan logika wazir. Wazir Ja'far merasa dipermalukan oleh logika absurd Abu Nawas, menolak tawaran itu dan pergi dari majelis dengan rasa kesal. Keesokan harinya, untuk membuktikan bahwa ia bisa mendapatkan ilmu tanpa bersusah payah, ia mencoba menyuap seorang penulis terkenal di Baghdad agar mau menuliskan sebuah buku berisi semua kebijaksanaan yang hanya dalam 1 hari. Penulis itu mengambil uang yang banyak dari wazir. Lalu pada malam harinya, ia hanya menulis 1 baris kalimat di sebuah gulungan perkamen yang sangat mahal. "Ilmu adalah cahaya yang tidak boleh dijual.
Kebodohan adalah kegelapan yang tidak dapat dibeli. Keesokan harinya, Wazir Ja'far dengan bangga membawa gulungan itu ke istana, berpikir bahwa ia telah membeli kebijaksanaan. Wazir Ja'far memamerkan perkawinannya kepada Imam Al-Hadi. "Lihat wahai Imam, aku telah membeli sebuah makna yang sangat dalam dengan emas." Imam Al-Hadi mengambil perkawinan itu dan membacanya. Setelah itu, beliau memberikan perkawinan itu kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Imam Al-Hadi, "wazir telah membeli kalimat ini. Menurutmu, apakah ia telah membeli ilmu atau hanya membeli tinta dan kulit hewan?" Abu Nawas mengambil perkawinan itu, menciumnya, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. "Wahai Imam," katanya sambil menggeruk-geruk dagunya, "wazir telah membeli harapan kosong. Dia membeli tinta dan kulit hewan, karena untuk mendapatkan ilmu dari kalimat itu, ia harus mempelajari dan mengamalkannya. Jika ia hanya membeli kalimatnya, sama saja ia membeli kata emas tanpa memiliki logamnya di tangan. Emas hanya bisa membeli wadah, bukan isinya." Abu Nawas kemudian menghadap Wazir Ja'far yang sudah mulai pucat. "Dengarkan aku, wahai wazir. Engkau menanyakan harga kebodohanku, dan aku menawarkannya 1.000 dinar, tetapi engkau takut rugi. Sekarang engkau telah menghabiskan dinarmu untuk membeli perkawinan kosong. Ilmu seperti cahaya, ia hanya bisa ditangkap oleh mata yang terbuka dan hati yang tulus. Emas hanya bisa membeli lilin, tetapi tidak bisa membeli nyala apinya." Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian menyimpulkan, Abu Nawas benar. Ilmu adalah kerja keras dan ketulusan, bukan interaksi pasar. Imam Al-Hadi mengangguk setuju. "Wazir Ja'far, engkau telah membuktikan perkataan Abu Nawas. Engkau telah membeli kebodohan dengan caramu sendiri, yaitu dengan membuang emas untuk sesuatu yang hanya berharga sebatas tinta, bukan maknanya. Ilmu yang sejati seperti yang dicari oleh para ulama tidak bisa dibeli, hanya bisa diraih." Wazir Ja'far akhirnya mengakui kekalahan logikanya, menyadari bahwa arogansinya lebih berharga daripada semua dinar yang ia miliki. Cerita selanjutnya. Di seluruh penjuru Baghdad, dari pasar yang riuh hingga istana yang megah, nama Abu Nawas adalah jaminan tawa dan decak kagum. Dia bukan lagi orang asing. Sebaliknya, ia adalah sang pujangga istana yang paling dicari, pelawak yang paling digandrungi, dan penasehat tidak resmi yang selalu berhasil membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa lepas, bahkan dalam situasi paling pelik. Semua orang mengenalnya, semua orang mencintainya, dan setiap perkataannya adalah hiburan yang dinanti. Namun, di balik setiap lelucon dan syair jenakanya, ada sorot mata yang kadang memancarkan keseriusan tak biasa, bahkan sedikit melankolis. Beberapa orang mendekat, termasuk Wazir Agung Ja'far, kadang menangkap keganjilan itu. Abu Nawas selalu tampak terlalu bijaksana, terlalu tenang, terlalu tak terpengaruh oleh kemewahan atau ketenaran. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari dirinya yang dia sembunyikan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang paling sering berinteraksi dengan Abu Nawas adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan ini. Ia melihat bagaimana Abu Nawas dapat berbicara dengan fasih tentang filsafat Yunani dan strategi militer Persia. Topik-topik yang mustahil dikuasai oleh seorang yang hanya dikenal sebagai pujangga dari jalanan. Terlebih lagi Abu Nawas memiliki keanggunan dan cara bicara yang terlalu halus untuk sekedar seorang seniman rakyat. "Ja'far," ujar Khalifah suatu malam kepada wazirnya, "apakah kau tidak merasa ada yang aneh dengan Abu Nawas? Kecerdasannya melampaui batas, dan ada semacam rahasia yang ia sembunyikan di balik setiap tawanya. Aku merasa ia bukan sekadar Abu Nawas yang kita kenal." Ja'far mengangguk setuju. Matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang sama. Khalifah kemudian memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak ingin menginterogasi Abu Nawas secara langsung karena takut merusak hubungan baik mereka.
Sebagai gantinya, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan Ja'far untuk mengatur pertemuan rahasia dengan Abu Nawas di perpustakaan istana dengan dalil membahas proyek puisi baru. Kali ini Ja'far perintah Khalifah. Aku ingin kau mengamatinya lebih dalam, pancing dia dengan topik-topik yang mungkin membangkitkan masa lalunya. Jangan menekan, tapi perhatikan setiap reaksi kecilnya. Aku yakin ada kisah besar yang ia sembunyikan. Ja'far mengangguk. Tugas ini terasa lebih seperti misi intelijen daripada urusan kesenian. Di perpustakaan yang remang, hanya diterangi lentera minyak, Ja'far dan Abu Nawas duduk berhadapan. Ja'far memulai percakapan tentang syair-syair lama, lalu secara halus menyerahkannya ke kisah-kisah tentang kepemimpinan yang adil, kesulitan dalam mengambil keputusan besar, dan beban mahkota. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan komentar cerdas dan membuat Ja'far semakin bingung. Betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin besar, bukan, Abu Nawas? Pancing Ja'far mengamati ekspresi Abu Nawas. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak harapan, dan seringkali terlalu banyak bahaya. Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Setiap takdir memiliki bebannya sendiri, yang mulia wazir. Baik khalifah maupun rakyat jelata sama-sama memikulnya. Yang membedakan hanya cara kita memikulnya. Ja'far merasa ia belum cukup dekat. Ia kemudian mengajukan sebuah teka-teki. Bukan teka-teki jenaka seperti yang biasa Abu Nawas jawab, melainkan sebuah teka-teki yang mengandung simbiosis tinggi tentang kebijaksanaan sejati, kekuasaan yang tak terlihat, dan otoritas tanpa mahkota. Apa yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, mengeringkan lautan, dan membangun kota, namun tidak memiliki tangan, kaki, ataupun tahta, tanya Ja'far. Abu Nawas terdiam cukup lama, tidak seperti biasa. Ia tidak langsung menjawab dengan kelakar. Kerutan muncul di dahinya, seolah teka-teki itu menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Ja'far melihatnya, dan dalam keheningan itu, ia merasa semakin yakin bahwa teka-teki itu telah menyentuh inti rahasia Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengangkat kepalanya. Yang mulia wazir, katanya pelan. Jawabannya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan memiliki kekuatan yang dapat mengubah dunia, memimpin bangsa, dan mengatasi rintangan. Meskipun ia tidak berwujud fisik, ia adalah kekuasaan yang sejati, yang bahkan melebihi tahta. Jawaban itu membuat Ja'far terperangah. Bukan hanya jawaban yang tepat, tetapi cara Abu Nawas mengucapkannya dengan nada yang penuh makna tersembunyi, seolah ia berbicara tentang esensi dirinya sendiri. Ada getaran emosi yang tak kentara dalam suaranya. Ja'far tahu ia telah menemukan sesuatu yang besar. Jawaban itu bukan sekedar teka-teki, itu adalah pengakuan samar akan kedalaman pemikirannya. Ja'far segera melaporkan hasil pertemuannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia menceritakan setiap detail, dari sorot mata Abu Nawas yang serius hingga jawaban teka-teki yang penuh makna ganda tentang kebijaksanaan. Khalifah mendengarkan dengan seksama, alisnya terangkat karena terkejut. Jadi, firasatku benar, gumamnya. Ia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke hadapannya, bukan dalam suasana formal, melainkan dalam pertemuan pribadi di taman istana yang tenang. Abu Nawas, kata Khalifah dengan suara lembut, aku telah mengagumi kecerdasan dan kesetiaanmu. Namun aku merasa ada bagian darimu yang belum pernah kau tunjukkan padaku. Apakah ada rahasia yang begitu besar hingga kau harus menyembunyikannya dari sahabatmu? Abu Nawas menunduk. Kejenakaannya sirna. Hanya ada raut lelah dan kesedihan di wajahnya. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berucap pelan. Yang mulia Khalifah, hamba memang bukan dari garis keturunan bangsawan.
pun bukan mewarisi tahta dari negeri manapun. Identitas asli hamba yang sesungguhnya adalah seorang pengamat, seorang yang memilih untuk hidup di tengah keramaian, mengamati setiap sudut kehidupan, dan memahami manusia dari berbagai sisi. Hamba menyadari, lanjut Abu Nawas, suaranya sedikit bergetar namun tegas, bahwa kebenaran dan kebijaksanaan seringkali sulit diterima jika datang dari seorang guru atau filsuf yang terlalu serius. Oleh karena itu, hamba memilih pesona sebagai seorang pujangga jenaka, melontarkan kebenaran dalam balutan tawa, agar hati dan pikiran orang dapat menerimanya tanpa perlawanan. Hamba menyembunyikan identitas ini agar hamba bisa bergerak bebas, mengamati tanpa dihakimi, dan berbicara tanpa beban ekspektasi. Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam lama, mencerna setiap kata, kemudian senyum perlahan merekah di wajahnya. Ia bangkit dan mendekati Abu Nawas. Ia menepuk pundak sang pujangga. "Abu Nawas," katanya dengan suara mantap, "kau memang bukan pangeran dalam darah, namun kau adalah pangeran dalam kebijaksanaan. Kau telah membuktikan bahwa akal dan kebenaran adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada emas ataupun tahta. Aku bangga memiliki seorang sahabat dan penasehat sepertimu." Sejak hari itu, Khalifah Harun ar-Rasyid semakin menghargai Abu Nawas, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Abu Nawas tetaplah sang pujangga Baghdad yang terkenal. Kini ia merasa lebih bebas. Namun, ia tahu bahwa khalifahnya memahami dan menghargai identitas asli dirinya. Seorang yang memiliki kebijaksanaan melebihi raja sekalipun, namun memilih untuk menyampaikannya melalui tawa dan lelucon. Dan tawa Khalifah Harun ar-Rasyid tak pernah lagi semurni saat ia tertawa karena cerita-cerita dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang selalu ramai, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Abu Jahil. Kekayaannya melimpah ruah. Ia lebih dikenal karena kesombongan dan keangkuhannya yang tak terkira. Setiap kali berpapasan dengan orang miskin atau berilmu rendah, Abu Jahil akan membuang muka, seolah-olah mereka adalah debu yang tak pantas dipandang. Ucapannya selalu dipenuhi dengan pujian diri dan cemoohan terhadap orang lain. Ia gemar memamerkan harta bendanya, mulai dari jubah sutra terbaik hingga kuda-kuda pilihan yang dihias mewah. Tak jarang ia sengaja melintas di pasar hanya untuk melihat orang-orang berdecak kagum dan iri pada kemewahannya. Fenomena Abu Jahil ini tentu saja tidak luput dari perhatian Abu Nawas, si cerdik pandai yang selalu punya akal. Hatinya tergelitik melihat tingkah pola Abu Jahil yang semakin menjadi-jadi. Sudah saatnya kesombongan ini diberi pelajaran, gumam Abu Nawas pada suatu sore, sambil menyeruput secangkir kopi kurma. Sebuah ide berlian terlintas di benaknya. Sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Abu Jahil dengan cara yang paling tidak terduga. Bukan dengan debat atau adu kecerdasan, melainkan dengan sebuah undangan yang kelihatannya sederhana, namun penuh makna tersembunyi. Keesokan harinya, tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas akan mengadakan sebuah pesta agung di kediamannya. Para tetangga dan kenalan saling berbisik, bertanya-tanya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sederhana. Jarang sekali ia mengadakan perhelatan besar, namun undangan yang sampai ke tangan Abu Jahil adalah yang paling istimewa. Undangannya itu terbuat dari kertas terbaik, bertulisan kaligrafi indah, dan berhiasan benang emas. Isinya singkat namun padat. Dengan segala hormat, Tuan Abu Jahil, kami mengundang Anda untuk hadir dalam perhelatan akbar di kediaman kami malam Jumat ini. Sebuah jamuan istimewa menanti kehadiran Anda. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang jenis jamuan atau acara apa yang akan disajikan.
yang semakin membuat Abu Jahil penasaran. Menerima undangan dari Abu Nawas, Abu Jahil merasa sedikit aneh sekaligus bangga. Mengapa Abu Nawas yang ia anggap rendah tiba-tiba mengundangnya ke pesta yang katanya agung? Apakah itu semacam pengakuan akan statusnya? Ia membayangkan sebuah jamuan mewah dengan hidangan berlimpah ruah, musik, dan tarian. Untuk acara sepenting itu, Abu Jahil memutuskan untuk tampil semaksimal mungkin. Ia mengenakan jubah sutra Persia termahalnya, menyemprotkan wewangian oud terbaik, dan memoles perhiasan emas hingga berkilau. Di dalam benaknya, ia sudah membayangkan pujian dan kekaguman dari para tamu lain yang akan melihat kemegahannya. Malam Jumat tiba. Dengan langkah gagah, Abu Jahil tiba di kediaman Abu Nawas. Dari luar rumah, Abu Nawas tampak bersahaja seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kemewahan yang ia bayangkan. Namun di dalam, ia disambut dengan penerangan yang remang-remang, memberikan kesan misterius namun tetap hangat. Para tamu sudah berkumpul. Kebanyakan adalah para cendekiawan dan orang-orang soleh yang sering berdiskusi dengan Abu Nawas. Tidak ada hidangan yang terhidang di meja, apalagi panggung hiburan. Hanya ada tikar-tikar bersih yang terhampar dan cangkir-cangkir kosong di hadapan setiap tamu. Abu Jahil mulai merasa aneh, namun ia tetap mencoba bersikap tenang. Abu Nawas menyambut Abu Jahil dengan senyum ramah. "Selamat datang Tuan Abu Jahil. Kami sungguh bahagia atas kehadiran Anda di perhelatan sederhana kami," katanya sambil mempersilakan Abu Jahil duduk di tempat terbaik. Abu Jahil menyeringgitkan dahi. Perhelatan sederhana? Ia melihat sekeliling, mencari-cari nampan berisi makanan atau pelayanan yang membawa minum, namun nihil. Setelah semua tamu duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara. "Saudara-saudaraku sekalian, malam ini kita akan menikmati jamuan yang paling mulia, jamuan akal dan hati. Kita akan berbagi kisah, bertukar pikiran, dan merenungkan hikmah kehidupan." Para tamu lain tampak mengangguk setuju, menikmati setiap kata yang keluar dari lisan Abu Nawas. Abu Jahil di sisi lain mulai gelisah. Perutnya bergemuruh, namun yang ada hanyalah kata-kata. Jamuan kata-kata berlangsung selama berapa waktu. Para cendekiawan saling beradu argumen dengan santun, berbagai syair dan anekdot lucu. Suasana penuh dengan tawa dan diskusi yang mendalam. Namun Abu Jahil tidak dapat menikmati sedikit pun. Perutnya semakin keroncongan dan pikirannya dipenuhi kekesalan. Ia merasa dipermalukan, diundang ke sebuah pesta agung hanya untuk disuguhi obrolan tanpa sepotong pun makanan. Kesombongannya pun terpukul. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya yang tampak begitu menikmati kebersamaan itu. Seolah-olah mereka baru saja menikmati hidangan paling lezat di dunia. Di tengah-tengah diskusi yang hangat, Abu Nawas tiba-tiba menoleh pada Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil," katanya dengan suara tenang, "bagaimana menurut Anda tentang jamuan kita malam ini? Apakah Anda merasa cukup terpuaskan?" Pertanyaan itu membuat Abu Jahil terkejut. Ia ingin sekali meluapkan kekesalannya, namun gengsi menahannya. Dengan wajah masam ia menjawab, ini adalah jamuan yang sangat tidak biasa." Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, berusaha menyembunyikan rasa lapar dan kekecewaannya yang mendalam. Abu Nawas tersenyum kecil. "Benar Tuan Abu Jahil, ini memang tidak biasa. Di dunia ini ada dua jenis kelaparan. Kelaparan fisik yang dipuaskan oleh makanan dan kelaparan akal dan hati yang dipuaskan oleh ilmu, hikmah dan kebersamaan. Malam ini kami mencoba memuaskan jenis kelaparan yang kedua." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kesombongan seringkali membutakan kita dari nilai-nilai sejati. Harta dan kemewahan hanyalah memuaskan raga, namun tidak pernah mengisi jiwa. Undangan ini adalah ujian bagi Anda, Tuan Abu Jahil. Apakah Anda datang untuk menikmati hidangan dan memuaskan nafsu, atau mencari hidangan yang memperkaya diri?
Abu Jahil terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan kecerdasan dan kesederhanaan Abu Nawas. Pelajaran itu jauh lebih mengenyangkan daripada hidangan termewah sekalipun. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika matahari baru saja menyentuh menara masjid, Abu Nawas sedang asik menyeruput kopi kurma di beranda rumahnya yang sederhana. Pikirannya melayang-layang, mungkin sedang merangkai pantun baru atau rencana lelucon berikutnya. Tiba-tiba seorang pengawal istana dengan seragam kebanggaan tiba di depan pintu. Menatapnya sedikit terengah-engah seolah membawa berita penting. Abu Nawas dengan senyum khasnya mempersilakan pengawal itu masuk. "Gerangan apakah Tuan Pengawal yang terhormat datang sepagi ini? Apakah Sultan rindu akan puisi-puisi hamba yang menyejukkan hati? Ataukah ada masalah di dapur istana yang membutuhkan bantuan kebijaksanaan?" Gurau Abu Nawas, membuat pengawal itu sedikit tersipu. Pengawal itu kemudian menyampaikan bahwa Sultan Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana untuk membuat acara jamuan penting malam nanti. Mendengar undangan itu, senyum Abu Nawas sedikit memudar. Ia tahu betul bahwa jamuan Sultan selalu diisi dengan hiburan, termasuk tarian. Dan ada satu hal yang paling dihindari Abu Nawas, menari. Gerakan kaku, irama sering meleset, dan ia selalu merasa seperti tiang kayu yang dipaksa bergoyang. Membayangkan dirinya dengan keramaian di bawah sorotan lampu minyak membuatnya bergeridik. "Menari ya menari," gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri setelah pengawal itu pergi. Kenapa bukan diminta membuat teka-teki saja, atau mungkin diminta menafsirkan mimpi buruk wazir? Mengapa harus hal yang paling tidak bisa aku lakukan? Ia mulai memutar otak, mencari cara agar terhindar dari aib menari di hadapan sultan dan para pembesar kerajaan. Seharian itu Abu Nawas mondar-mandir di halaman rumahnya. Ia mencoba beberapa gerakan tarian di depan cermin, namun hasilnya sungguh memprihatinkan. Kaki-kaki seolah memiliki pikiran sendiri, tangan-tangan bergerak tak beraturan, dan ia hampir saja menabrak vas bunga kesayangannya. Ia menghela napas panjang, kepalanya pening. "Pasti ada cara," bisik Abu Nawas pada angin sore yang berhembus pelan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya, sebuah ide yang begitu absurd namun mungkin saja berhasil. Ide itu melibatkan pengamatan cermat terhadap lingkungan, sedikit akting, dan banyak keberanian. Dengan senyum nakal yang kembali menghiasi wajahnya, Abu Nawas merasa sedikit lebih lega. Malam tiba, dan istana Baghdad bersinar terang dengan ratusan lampu minyak. Aroma rempah-rempah dan masakan lezat menguar di segala penjuru, berpadu dengan alunan musik gambus yang merdu. Abu Nawas tiba di istana dengan pakaian terbaiknya, namun raut wajahnya menunjukkan sedikit kegugupan yang coba ia sembunyikan di balik senyuman ramahnya. Ia disambut oleh beberapa pembesar yang mengenalinya sebagai sosok yang cerdas dan penuh kejutan. Saat berjalan menuju ruang jamuan, mata Abu Nawas tidak henti-hentinya meneliti setiap sudut lantai, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Berapa kali ia bahkan membungkuk, pura-pura mengikat sendalnya yang padahal sudah terikat rapi. Para pelayan dan tamu lain melihat tingkah anehnya, namun tak ada yang berani bertanya. Mereka sudah maklum dengan keanehan-keanehan Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan lelucon cerdas. Setelah hidangan utama disajikan dengan disantap dengan lahap, Sultan Harun ar-Rasyid memberi isyarat agar hiburan dimulai. Para penari istana yang anggun dan gemulai mulai menunjukkan keahlian mereka, memukau para tamu dengan gerakan yang lincah dan harmonis. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Kemudian Sultan menoleh ke arah Abu Nawas dengan senyum menggoda. "Abu Nawas, sahabatku, bukankah engkau juga ingin menunjukkan keahlian menarimu?
Pasti akan sangat menarik melihat gerakan-gerakan yang penuh kejutan, kata Sultan, disambut tawa kecil dari para hadirin. Jantung Abu Nawas berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia takutkan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan perlahan. Abu Nawas melangkah maju di tengah ruangan, di mana lantai marmer yang licin terhampar luas. Para pemusik mulai memainkan irama yang lebih cepat. Namun Abu Nawas tetap berdiri kaku. Ia mencoba mengangkat satu kakinya, namun seolah-olah kakinya menempel kuat pada lantai. Gerakannya sangat canggung, tidak sinkron dengan musik. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menahan tawa. Sultan Harun al-Rasyid mengerutkan kening, sedikit bingung dengan penampilan Abu Nawas yang tidak biasa. Ada apa, Abu Nawas? Mengapa gerakanmu begitu kaku? Apakah engkau sakit? Tanya Sultan, mencoba menahan senyum. Abu Nawas kemudian menoleh ke arah Sultan dengan raut wajah serius, seolah-olah ia baru saja menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Ampun Baginda Sultan yang mulia, kata Abu Nawas dengan suara lantang. Menghentikan alunan musik, semua mata tertuju padanya. Hamba tidak sakit, Baginda. Hanya saja hamba merasakan sesuatu yang sangat aneh dengan lantai di istana megah ini. Sultan dan para tamu saling berpandangan, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjongkok, mengamati lantai dengan seksama seolah-olah ia seorang arsitek yang sedang memeriksa kerusakan. Ia bahkan menekan-nekan beberapa bagian lantai dengan jari-jarinya, seolah merasakan getaran aneh. Kemudian ia bangkit kembali, menggelengkan kepalanya dengan dramatis dan menunjuk ke arah sudut ruang. Baginda, ujar Abu Nawas, menatap Sultan dengan ekspresi prihatin. Hamba sungguh takjub dengan kemewahan istana ini. Namun hamba harus menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin mengejutkan Baginda sekalian. Lantai marmer di ruangan tamu ini sesungguhnya miring. Pernyataan Abu Nawas ini sontak membuat riuh seisi ruangan. Para tamu saling berbisik, beberapa bahkan menahan tawa. Sultan Harun al-Rasyid meskipun terkejut mencoba menjaga kewibawaannya. Miring? Apa maksudmu, Abu Nawas? Istana ini dibangun oleh arsitek terbaik di seluruh penjuru negeri. Abu Nawas mengangguk yakin. Betul, Baginda. Namun mungkin ada perhitungan yang luput. Setiap kali hamba mencoba bergerak, hamba merasa seolah-olah akan terjatuh karena kemiringan yang tak terlihat ini. Inilah sebabnya hamba tidak bisa menari dengan luas. Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas kemudian meminta seorang pelayan untuk membawa seember air. Dengan hati-hati ia menuangkannya sedikit air ke atas lantai di beberapa titik. Dan benar saja, air tersebut perlahan-lahan mengalir ke arah sudut tertentu, seolah mengikuti kemiringan yang tak kasat mata. Para tamu, bahkan Sultan terdiam menyaksikan fenomena tersebut. Lihat Baginda, kata Abu Nawas, menunjukkan aliran air. Air tidak pernah berbohong, ia selalu mengikuti kemiringan dan jika air saja kesulitan menahan dirinya, apalagi hamba yang hanya seorang manusia biasa. Sultan Harun al-Rasyid menatap aliran air itu, lalu menatap Abu Nawas, dan akhirnya tersenyum tipis, mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Setelah demonstrasi kemiringan lantai oleh Abu Nawas, suasana di ruangan jamuan menjadi campur aduk. Beberapa pembesar istana yang dikenal kaku dan menjunjung tinggi tradisi mulai berbisik-bisik, tidak setuju. Mereka menganggap Abu Nawas hanya mencari-cari alasan untuk tidak menari, dan tuduhannya terhadap arsitektur istana adalah sebuah penghinaan. Wajah-wajah mereka memerah menahan amarah. Di sisi lain, banyak tamu yang justru terhibur dengan akting Abu Nawas yang meyakinkan. Mereka saling menyenggol, menahan tawa, dan berbisik bahwa Abu Nawas memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sultan Harun al-Rasyid berdiri tampak mengamati reaksi semua orang. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya.
Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main, tapi caranya selalu tak terduga. Abu Nawas, ujar Sultan Harun ar-Rasyid. Suaranya tenang namun mengandung sedikit nada geli. Jika lantai ini memang miring, mengapa tidak ada yang menyadarinya selama ini? Dan mengapa hanya engkau yang kesulitan menari? Pertanyaan Sultan ini membuat beberapa pembesar yang tidak setuju tersenyum puas, merasa bahwa Abu Nawas akan terpojok. Abu Nawas tersenyum licik. Ampun Baginda, justru karena lantai ini miringnya begitu halus, sehingga hanya penari yang sangat peka terhadap keseimbangan seperti hamba yang bisa merasakannya. Atau mungkin juga para penari istana yang mulia itu sudah terbiasa menari di atas lantai miring, sehingga mereka terlihat luas seperti tidak ada apa-apa. Jawaban ini memancing tawa dan beberapa hadirin yang memahami maksud sindiran Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid yang kini sepenuhnya memahami akal-akalan Abu Nawas memutuskan untuk bermain bersamanya. Baiklah Abu Nawas, kata Sultan. Jika memang lantai ini miring, maka engkau tidak bisa disalahkan jika gerakanmu kaku. Namun bagaimana jika kita buktikan sekali lagi? Maukah engkau mencoba menari di bagian lantai yang lain yang menurutmu rata? Tantangan Sultan ini membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Sultan akan membalikkan argumennya dengan cara seperti itu. Namun Abu Nawas adalah Abu Nawas. Ia menerima tantangan tersebut dengan senyum percaya diri, meskipun dalam hati ia mulai memikirkan trik berikutnya. Ia melangkah ke bagian lain dari ruang jamuan, tempat yang ia anggap lebih rata. Abu Nawas berdiri di depan lantai yang lain, pura-pura memeriksa kemiringan dengan cermat. Ia bahkan melompat-lompat kecil beberapa kali, seolah menguji stabilitas. Para pemusik kembali memainkan irama yang bersemangat. Abu Nawas mulai bergerak, kali ini dengan sedikit lebih luas. Namun tetap saja gerakannya jauh dari kata anggut. Ia masih terlihat kaku dan sedikit kikuk, meskipun tidak seburuk sebelumnya. Para tamu memperhatikan dengan seksama. Beberapa mulai berbisik. Tampaknya memang sedikit lebih baik, sementara yang lain masih menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengamati dengan cermat. Senyum geli tak lepas dari wajahnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang berusaha keras untuk mempertahankan alasannya, meskipun hasilnya tidak selalu meyakinkan. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti menari. Sedikit terengah-engah, ia menatap Sultan dengan ekspresi kemenangan. Baginda, katanya, di bagian ini memang tidak miring, di bagian sebelumnya, namun tetap saja kemiringannya masih terasa bagi penari seperti hamba. Tetapi hamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan Baginda. Sultan Harun ar-Rasyid tidak bisa lagi menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh sebagian besar tamu yang sudah tidak bisa menahan geli mereka. Abu Nawas, kata Sultan dari sela-sela tawanya. Engkau memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sungguh, engkau berhasil membuatku terhibur dengan drama lantai miringmu ini. Sultan Harun ar-Rasyid memerintahkan pelayan untuk memberikan sekantung keping emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kecerdikan dan hiburannya. Ambillah ini, Abu Nawas. Ini adalah upah atas kemampuanmu yang luar biasa dalam memutar otak dan menghibur kami semua bahkan dengan alasan lantai miring sekalipun. Ucap Sultan sambil tersenyum. Cerita selanjutnya. Pada suatu senja yang tenang di Baghdad, kabar buruk menimpa pasar. Sultan Harun ar-Rasyid yang dikenal karena kebijaksanaan dan kemurahannya terbaring sakit. Ia tidak bisa lagi memimpin sidang istana dan membuat keputusan penting. Suasana istana menjadi tegang dan para pejabat tinggi mulai berebut pengaruh. Di tengah kekosongan kekuasaan ini muncul seorang pangeran asing bernama Pangeran Mansur.
yang mengaku memiliki hak atas tahta. Ia datang dengan membawa berbagai hadiah mewah dan janji-janji manis kepada para menteri, berharap bisa merebut kekuasaan dengan mudah. Kedatangan Pangeran Mansur membuat cemas penduduk Baghdad. Ia adalah sosok yang sombong dan kejam. Jauh berbeda dengan Sultan Harun ar-Rasyid yang dicintai rakyatnya. Ia sering menertawakan seni dan ilmu pengetahuan, dan bahkan mengancam akan membubarkan Akademi Ilmu Pengetahuan jika ia naik tahta. Para penyair, seniman, dan ilmuwan merasa terancam. Namun tak ada yang berani menentang secara terbuka. Mereka semua tahu Pangeran Mansur memiliki pengawal-pengawal tangguh yang setia kepadanya. Mendengar kabar tentang Pangeran Mansur, Abu Nawas merasa terpanggil. Hatinya tidak rela melihat Baghdad yang penuh dengan seni dan ilmu pengetahuan jatuh ke tangan seorang yang tidak menghargai itu semua. Ia memutuskan untuk menemui Pangeran Mansur. Ia ingin melihat sendiri bagaimana watak pangeran ini. Dengan langkah ringan, Abu Nawas berjalan menuju istana. Sesampainya di sana, ia melihat Pangeran Mansur sedang tertawa terbahak-bahak sambil mengejek sebuah lukisan kuno yang indah. Abu Nawas melangkah maju dan membungkuk hormat. "Ampun Pangeran, hamba mendengar Baginda adalah seorang ahli dalam segala hal, terutama dalam seni. Hamba ingin meminta nasihat," kata Abu Nawas dengan suara yang lembut dan sopan. Pangeran Mansur menoleh dan tersenyum sinis. "Hamba adalah Abu Nawas, penyair yang paling bodoh di Baghdad, yang hanya bisa membuat sajak-sajak konyol," kata Abu Nawas lagi, memancing reaksi Pangeran Mansur. Pangeran Mansur tertawa. "Baiklah, apa nasihat yang kau inginkan, penyair bodoh?" tanya Pangeran Mansur dengan nada mengejek. Abu Nawas meminta Pangeran Mansur untuk menjadi juri dalam sebuah sayembara yang ia selenggarakan. "Hamba ingin membuat sayembara puisi, dan hamba ingin pangeran yang mulia menjadi juri. Hamba ingin pangeran memutuskan siapa yang paling bodoh di antara hamba dan hamba-hamba lain," kata Abu Nawas. Pangeran Mansur setuju, merasa ini adalah kesempatan untuk mempermalukan Abu Nawas di depan umum. Keesokan harinya, di hadapan banyak orang di alun-alun, Abu Nawas dan beberapa temannya berdiri di atas panggung. Abu Nawas mulai membacakan puisinya. Puisinya tentang seekor ikan emas yang ingin terbang ke bulan. Puisi itu dipenuhi dengan kata-kata absurd dan lucu, membuat sebagian orang tertawa. Namun Pangeran Mansur tidak tertawa. Ia malah merasa terganggu dan bingung. Puisi-puisi yang dibacakan teman-teman Abu Nawas pun tidak jauh berbeda. Semuanya aneh dan tidak masuk akal. Hingga akhirnya Pangeran Mansur merasa jengkel. "Berhenti, apa maksud dari semua puisi konyol ini?" bentak Pangeran Mansur. Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun Pangeran, hamba hanya ingin menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya datang dari pengetahuan, tetapi juga dari cara kita melihat dunia. Seorang yang cerdas akan menemukan makna di balik hal-hal yang tidak masuk akal," kata Abu Nawas. Pangeran Mansur semakin murka. Ia merasa dipermainkan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Abu Nawas. Namun Abu Nawas berhasil melarikan diri dengan bantuan teman-temannya. Berita tentang perlawanan Abu Nawas menyebar di seluruh Baghdad. Rakyat mulai merasa berani, namun Pangeran Mansur tidak menyerah. Ia menyadari bahwa kekuasaan tidak akan pernah lengkap tanpa dukungan rakyat. Ia memutuskan untuk mengadakan pesta besar dan mengundang semua orang. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang baik dan murah hati. Pesta itu berlangsung meriah. Ada banyak makanan lezat dan musik yang indah. Tapi semua orang merasa ada yang kurang. Mereka semua tahu bahwa Abu Nawas tidak ada di sana. Tiba-tiba seorang pengemis tua datang ke pesta. Ia meminta sumbangan dari Pangeran Mansur. "Ampun Tuan, hamba tidak punya apa-apa untuk dimakan," kata pengemis itu. Pangeran Mansur dengan sombongnya melemparkan beberapa koin emas. "Ambillah, pengemis bodoh," katanya. Pengemis itu mengambil koin itu dan pergi. Keesokan harinya, Pangeran Mansur menerima kabar bahwa pengemis itu adalah Abu Nawas.
Ia marah dan merasa dipermalukan lagi. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menangkap Abu Nawas dengan mudah. Ia mulai berpikir, jika ingin berkuasa, ia harus memenangkan hati rakyat. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia memutuskan untuk meminta nasihat dari salah satu menterinya yang paling pintar. "Bagaimana caranya aku bisa memenangkan hati rakyat?" tanya Pangeran Mansur. Menteri itu menjawab, "Tuanku, rakyat mencintai Sultan Harun ar-Rasyid karena ia adalah pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia tidak pernah mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, dan ia selalu mendengarkan rakyatnya. Jika tuanku ingin memenangkan hati rakyat, tuanku harus menjadi seperti Sultan Harun ar-Rasyid," kata menteri itu. Pangeran Mansur tidak suka dengan jawaban itu. Ia merasa menteri itu mengolok-oloknya. Ia memerintahkan menteri itu untuk dipenjarakan. Setelah Pangeran Mansur memenjarakan menterinya, ia merasa kesepian dan bingung. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki dukungan dari siapapun. Ia tidak memiliki teman dan ia tidak memiliki seorang yang bisa dipercaya. Ia merasa bahwa ia akan gagal. Ia memutuskan untuk kembali ke istana Sultan Harun ar-Rasyid dan mengakui kesalahannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berkuasa tanpa dukungan rakyat. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik jika ia tidak bisa menjadi orang yang paling baik terlebih dahulu. Pangeran Mansur mengembalikan semua hadiah yang ia berikan kepada para menteri. Ia meminta maaf kepada mereka semua. Ia bahkan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas memaafkannya. Pangeran Mansur kemudian memutuskan untuk kembali ke negerinya. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki hak untuk berkuasa di Baghdad. Setelah Pangeran Mansur pergi, Sultan Harun ar-Rasyid kembali pulih. Ia sangat senang melihat rakyatnya bersatu dan ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan Baghdad dan Pangeran Mansur. Cerita selanjutnya. Suatu pagi, kediaman Abu Nawas yang sederhana di pinggir kota Baghdad kedatangan seorang tamu yang tak diundang. Ia adalah pedagang kain dari negeri seberang yang terkenal akan kemewahannya. Tamu itu dengan jubah sutra dan sorban berkilauan menyapa Abu Nawas dengan suara lantang. "Wahai Abu Nawas yang mahsyur, aku datang jauh-jauh untuk menemui dan mencari inspirasi. Kudengar kecerdasanmu tak tertandingi." Abu Nawas tersenyum ramah. Meskipun dalam hati ia sudah merasa ada yang tidak beres dengan kedatangan mendadak ini. Abu Nawas mempersilakan tamunya masuk. Ruang tamu kecilnya seketika terasa penuh. Tamu itu memandang sekeliling dengan pandangan meremehkan. Tanpa basa-basi, ia langsung duduk di karpet terbaik Abu Nawas dan menyilangkan kaki. "Aku lapar, Abu Nawas. Perjalanan ini melelahkan," katanya sambil mengipas wajahnya. Abu Nawas dengan sabar menyajikan hidangan sederhana yang ada, nasi dan ikan. Namun tamu itu justru menyeringetkan dahi. "Apa ini? Kan asin. Di negeriku kami makan domba panggang dengan saus madu," ujarnya dengan nada sombong. Setelah menghabiskan makanan meski dengan gerutuan, tamu itu kembali membuat permintaan. "Tenggorokanku kering, Abu Nawas. Apakah kau punya minuman yang lebih segar dari air sumur ini?" Tanpa menunggu jawaban, ia menunjuk cangkir tanah liat Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak ingin menyinggung perasaan tamunya, langsung mengambil teko besar berisi air buah kurma yang ia simpan untuk acara khusus. Tamu itu kembali menunjukkan ketidakpuasannya. "Hanya ini? Kau tidak punya anggur dari Persia?" tanyanya sambil minum air buah kurma itu dengan cepat seolah ia haus sekali. Malam mulai menjelang. Tamu itu yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan pulang menguap lebar. "Aku lelah. Aku akan menginap di sini," katanya dengan santai. Abu Nawas terkejut. Ia tidak siap untuk menampung tamu. Namun demi menghormati tamu, ia menawarkan bantal dan selimut. Tidak,
aku tidak bisa tidur di lantai. Di negeriku, aku tidur di ranjang empuk dengan kelambu sutra. Protesnya. Abu Nawas hanya bisa menghela napas panjang. Abu Nawas akhirnya menyerah dan membiarkan tamu itu tidur di ranjangnya sendiri. Ia lantas menggelar tikar di sudut ruangan. Begitu tamu itu naik ke ranjang, ia memandang Abu Nawas dengan mata sayu. Abu Nawas, bisakah kau melakukan satu hal lagi untukku? Tanyanya dengan nada manja. Abu Nawas yang sudah sangat lelah hanya bisa mengangguk pasrah. Kau lihat bulan purnama di luar? Cahayanya terlalu terang. Aku tidak bisa tidur. Abu Nawas mengamati bulan purnama yang memang bersinar sangat terang. Lalu apa yang bisa kulakukan? Tanyanya. Tamu itu menyeringai. Bisakah kau payungi aku? Tidurku harus dilindungi dari cahaya bulan yang mengganggu. Abu Nawas terdiam sejenak. Permintaan ini sangat di luar akal sehat. Abu Nawas tersenyum. Tentu saja Tuan. Apapun untuk tamu terhormatku. Ia mengambil payung besar yang sudah tua, berdiri di samping ranjang, memayungi tamu itu. Malam semakin larut, dan tangan Abu Nawas mulai pegal memegang payung. Tamu itu sudah terlelap, mendengkur dengan nyenyak, seolah ia benar-benar menikmati perlakuan istimewa itu. Abu Nawas yang kesal dengan tamu yang tak tahu diri ini, mulai memutar otaknya. Ia harus menemukan cara untuk mengusir tamu ini tanpa menyinggungnya. Atau lebih tepatnya dengan cara yang akan membuat tamu itu pergi sendiri. Ia tidak bisa terus-menerus memayungi tamu yang bahkan tidak menghargai keramahannya. Tiba-tiba sebuah ide gila muncul di benaknya. Sebuah senyum nakal terukir di wajah Abu Nawas. Ia perlahan-lahan menurunkan payung, menaruhnya di atas meja. Lalu mengambil sebuah baskom besar berisi air. Ia juga mengambil beberapa buah jeruk dan mangga yang ia simpan di dapur. Dengan hati-hati ia mulai melaksanakan rencananya. Tepat di bawah ranjang tamu, Abu Nawas meletakkan baskom air. Ia kemudian mengambil baskom lain dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Gedebuk, suara keras itu membangunkan tamu. Ada apa itu? Teriaknya kaget. Maaf Tuan, maaf. Jawab Abu Nawas dengan suara cemas. Tiba-tiba saja langit-langit atapku bocor. Airnya tumpah kemana-mana. Tamu itu melihat ke arah baskom yang dipegang Abu Nawas. Ia melihat air yang mengalir dari baskom dan matanya melebar. Bocor? Tanyanya dengan takut. Iya Tuan, jawab Abu Nawas. Sepertinya ini akan menjadi malam yang sangat buruk. Sebentar lagi pastikan ada hujan deras di dalam rumah. Abu Nawas pura-pura mengelap keringat di dahinya, seolah sangat khawatir. Tamu itu panik. Ia segera meloncat dari ranjang. Bagaimana ini? Kau bilang tadi kau akan memayungiku dari cahaya bulan. Sekarang malah ada hujan di dalam rumahmu, teriaknya. Abu Nawas mengangguk dengan serius. Itulah masalahnya Tuan. Langit di atas rumahku ini sangat aneh. Terkadang ia bisa menurunkan cahaya bulan yang terang. Terkadang ia menurunkan hujan dari awan yang tak terlihat. Tamu itu yang sudah ketakutan tidak lagi peduli dengan ranjang empuk atau kelambu sutra. Ia hanya ingin keluar dari rumah yang menurutnya aneh itu. Aku harus pergi sekarang. Aku tidak bisa tidur di tempat yang bisa hujan kapan saja, katanya sambil buru-buru mengumpulkan barang-barangnya. Abu Nawas tersenyum kecil. Tentu saja, Tuan. Hati-hati di jalan. Semoga perjalananmu dilindungi dari hujan yang tidak terduga. Tamu itu pun pergi dengan tergesa-gesa. Abu Nawas kembali ke keranjangnya, menarik napas lega. Ia tahu bahwa ia tidak pernah lagi akan kedatangan tamu yang akan diminta dipayungi saat tidur. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang ramai di jantung kota Baghdad, tempat aroma kopi Arabica dan rempah-rempah berpadu dengan bisikan gosip dan tawa renyah.
Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopinya. Telinganya yang tajam menangkap serpihan percakapan dari meja sebelah, di mana beberapa pedagang dengan nada mencemooh membicarakan keangkuhan Abu Jahil, seorang saudagar kaya raya yang terkenal dengan kesombongan dan kepercayaannya akan kebijaksanaannya sendiri. Si Abu Jahil itu, ujar seorang pedagang kurma, seolah dunia ini berputar hanya untuk melayani akalnya. Aku pernah mendengarnya berkata, bahkan Sokrates pun akan tersipu malu di hadapannya. Tawa-tawa kecil mengiringi celotehan itu. Namun di mata Abu Nawas, sebesit ide jenaka mulai berkilat. Betapa menariknya ketika kesombongan Abu Jahil itu bisa digoyahkan dengan cara yang tak terduga. Abu Nawas pulang ke rumahnya. Otaknya berputar merangkai rencana. Ia memikirkan cara untuk membuat Abu Jahil yang selama ini selalu merasa paling benar dan paling berakal menjadi sasaran empuk untuk lelucon cerdasnya. Tiba-tiba sebuah ide melintas. Ide yang begitu absurd namun berpotensi sangat lucu. Ia akan berpura-pura meminta nasihat dari Abu Jahil. Idenya adalah membuat permohonan nasihat yang begitu gila dan tidak masuk akal, sehingga Abu Jahil akan terpaksa mengaku keterbatasannya atau justru memberikan nasihat yang semakin memperlihatkan kebodohannya sendiri. Ini bukan hanya lelucon, tetapi juga sebuah eksperimen sosial yang menarik bagi Abu Nawas. Menguji betapa jauh kesombongan seorang dapat membutakan akalnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai mempersiapkan penampilannya. Ia sengaja memilih pakaian yang paling lusuh. Rambutnya dibiarkan agak berantakan. Dan wajahnya dibuat seolah-olah sedang dilanda keresahan yang mendalam. Ia ingin terlihat seperti seorang yang benar-benar putus asa dan kehabisan akal. Berharap akan mendapat simpati atau setidaknya rasa ingin tahu dari Abu Jahil. Sebelum berangkat ke kediaman Abu Jahil yang megah, Abu Nawas berlatih di depan cermin. Ia mencoba berbagai ekspresi, mulai dari cemberut, sedih, hingga pandangan kosong yang putus asa. Ia bahkan menyiapkan beberapa kalimat pembuka yang dramatis. Semua demi meyakinkan Abu Jahil bahwa ia sedang menghadapi masalah yang sangat rumit, yang hanya bisa dipecahkan oleh kebijaksanaan setinggi langit milik sang saudagar sombong. Dengan langkah disengaja terlihat gontai, Abu Nawas akhirnya tiba di gerbang rumah Abu Jahil yang menjulang tinggi. Penjaga gerbang yang mengenali Abu Nawas sebagai seorang seniman humor namun terkadang merepotkan, sempat menolak masuk. Namun setelah Abu Nawas dengan nada meratap menjelaskan bahwa ini adalah masalah hidup dan mati yang membutuhkan campur tangan sang tuan besar, akhirnya ia diizinkan masuk setelah menunggu cukup lama. Di ruang tamu yang mewah, di mana perabotnya berkilauan dan karpet Persia terhampar, Abu Jahil menyambut dengan tatapan meremehkan. "Ada apa gerangan kau datang kemari, wahai Abu Nawas?" tanyanya dengan nada angkuh, tanpa mengundang Abu Nawas untuk duduk. "Aku tahu kau bukan orang yang suka membuang waktu, kecuali untuk hal-hal yang tidak penting." Abu Nawas tak gentar dengan ekspresi wajah yang dibuat sesedih mungkin. "Wahai Tuan Besar Abu Jahil," katanya dengan suara bergetar. "Hamba datang kemari karena akal hamba sudah buntu. Hamba telah mencoba segala cara, namun tak ada satupun yang berhasil. Hanya Tuanku yang memiliki kebijaksanaan yang tak terbatas, yang mungkin bisa menolong hamba keluar dari masalah pelik ini." Abu Jahil menyeringai puas mendengar pujian itu. "Katakanlah masalahmu, wahai Abu Nawas," katanya, meskipun dalam hatinya ia merasa ini hanyalah salah satu trik Abu Nawas. "Jika memang akalmu buntu, itu berarti masalahnya memang tidak sebanding dengan kehebatan akalku." Abu Nawas menarik napas panjang, lalu memulai ceritanya yang dibuat-buat. "Tuan, akhir-akhir ini hamba sering sekali merasa bingung. Bingung bagaimana caranya membuat bulan bersinar lebih terang di malam hari dan matahari bersinar lebih redup di siang hari, agar hamba bisa menanam sayuran yang tumbuh di kedua waktu tanpa harus menunggu pergantian hari.
Abu Jahil terdiam, matanya berkedip-kedip. Ia mencoba mencerna perkataan Abu Nawas yang sangat tidak masuk akal itu. Ia berpikir, ini pasti lelucon. Tapi raut wajah Abu Nawas begitu meyakinkan, penuh keputusasaan. Abu Jahil yang angkuh itu tidak ingin terlihat bodoh atau tidak mampu memberikan nasihat. Ia merasa terjebak. Apa? Seru Abu Jahil, berusaha menyembunyikan kebingungannya dengan nada tinggi. Bagaimana mungkin kau menanyakan hal itu? Itu melanggar hukum alam, mustahil. Abu Nawas tetap pada perannya. Justru itu Tuan, hamba tahu itu mustahil, tapi hati hamba terus gelisah memikirkannya. Mungkin tuanku punya cara yang belum terpikirkan oleh akal kami yang dangkal ini. Abu Jahil terdiam. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia harus memberikan nasihat. Tetapi nasihat apa untuk permintaan sesinting itu? Abu Jahil mundar-mandir di ruang tamunya. Otaknya bekerja keras mencari jawaban. Ia tidak bisa mengakui ketidakmampuannya di hadapan Abu Nawas yang dianggapnya remeh. Harga dirinya terlalu tinggi untuk itu. Ia mencoba memikirkan solusi yang paling tidak masuk akal. Berharap Abu Nawas akan menyerah dengan sendirinya. Namun semakin ia berpikir, semakin ia menyadari betapa konyolnya permintaan Abu Nawas. Dan betapa konyolnya ia sendiri karena berusaha mencari jawabannya. Dengar Abu Nawas, kata Abu Jahil akhirnya. Dengan suara yang agak serak. Masalahmu ini memang unik, sangat unik. Aku harus berpikir keras. Ini membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Ia mencoba terlihat bijaksana, padahal dalam hatinya ia sudah panik. Ia tidak ingin kehilangan muka, apalagi di hadapan orang yang ia anggap rendah. Setelah beberapa saat berpikir keras, wajah Abu Jahil tiba-tiba berbinar. Ia teringat sebuah pepatah kuno yang sering digunakan untuk menghindari pertanyaan sulit. Abu Nawas, katanya dengan nada penuh keyakinan. Masalahmu ini bukanlah masalah kekuatan, tapi masalah sudut pandang. Untuk membuat rembulan bersinar lebih terang di malam hari, kau harus pergi ke ujung dunia, di mana malam itu adalah siang. Dan untuk membuat matahari bersinar lebih redup di siang hari, kau harus pergi ke tempat di mana matahari tidak pernah terbit. Abu Nawas dengan ekspresi polos yang menutupi geli hatinya, mengangguk-angguk seolah-olah memahami. Oh, jadi begitu, tuanku. Itu adalah nasihat yang luar biasa. Hamba tidak pernah memikirkannya sejauh itu. Abu Jahil membusungkan dadanya, merasa berhasil menipu Abu Nawas dengan nasihat absurdnya. Ia mengira telah memenangkan perdebatan tanpa harus mengakui kebodohannya. Terima kasih Tuan Abu Jahil, kata Abu Nawas sambil berdiri dan membungkuk hormat. Nasihat tuanku benar-benar membuka mata hamba. Hamba sekarang mengerti bahwa untuk memecahkan masalah yang paling mustahil sekalipun, kita tidak perlu memiliki akal yang luar biasa, melainkan hanya perlu mengetahui cara untuk tidak menyentuh masalah itu sama sekali, dan mengalihkannya ke tempat lain yang tak terjangkau akal manusia. Abu Jahil tertegun. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya memahami ironi di balik nasihatnya, tetapi juga berhasil membalikkannya, menjadikan nasihatnya sendiri sebagai bukti kebodohannya. Wajah Abu Jahil memerah padam. Ia menyadari bahwa ia telah dipermainkan, dan kesombongannya telah menjadi bumerang yang memukul diri sendiri. Sementara Abu Nawas dengan senyum tipis di bibirnya melenggang pergi, meninggalkan Abu Jahil yang termenung dalam keheningan yang penuh dengan tamparan ironi. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari Baghdad menyapa dengan kehangatan yang akrab, memantulkan sinarnya pada kubah-kubah masjid dan dinding-dinding pasar yang ramai. Abu Nawas dengan jubah lusuhnya yang selalu setia, tengah menyusuri gang sempit di dekat rumahnya. Sesekali bersenandung pelan sambil menghirup aroma rempah dan kopi yang menyeruak dari kedai-kedai. Pikirannya melayang.
merencanakan lelucon apa yang akan ia lontarkan kepada para pedagang di pasar hari ini. Atau mungkin bagaimana cara mendapatkan hidangan lezat tanpa harus mengeluarkan 1 dirham pun dari sakunya yang seringkali kosong. Langkahnya terhenti di depan sebuah tumpukan sampah yang baru saja dibersihkan, menyisakan sedikit debu dan kerikil di tanah. Matanya yang tajam menangkap kilatan aneh di antara remah-remah itu. Sebuah koin, bukan koin biasa, melainkan koin emas yang tampak kuno, memancarkan cahaya yang redup namun memikat. Bentuknya tak lazim, dengan ukiran naga bersayap yang melingkari tulisan Arab yang tak dapat ia pahami dengan jelas. Rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian dan ia pun memungut koin itu. Abu Nawas membolak-balik koin itu di telapak tangannya, merasakan dinginnya logam dan beratnya yang tidak biasa. Koin ini terasa berbeda dari dirham atau dinar yang biasa beredar di Baghdad. Ada aura misterius yang menyelimuti benda kecil itu, seolah ia membawa kisah ribuan tahun yang tersembunyi. Ia teringat akan cerita-cerita lama tentang koin-koin bertuah yang membawa keberuntungan, atau justru kutukan bagi pemiliknya. Namun kemiskinan seringkali mengalahkan tahayul, dan koin emas itu bagaimanapun juga adalah koin emas. Ia mencoba menggosok-gosok koin itu dengan ujung jubahnya, berharap bisa membersihkan sedikit kotoran yang menempel. Namun kilatan aneh pada koin itu justru semakin terlihat jelas, seolah permukaannya hidup. Ukiran naga bersayap itu seolah bergerak, tatapannya tajam dan misterius. Abu Nawas merasakan sedikit gejolak dalam benaknya, sebuah firasat aneh yang mengatakan bahwa koin ini tidak sederhana yang terlihat. Pulang ke rumahnya yang sederhana, Abu Nawas terus memandangi koin itu di bawah cahaya remang-remang. Ia membayangkan apa yang bisa ia lakukan dengan sekeping koin emas murni. Membeli makanan lezat yang sudah lama ia impikan. Mungkin jubah baru yang layak, atau bahkan menyumbang sedikit untuk masjid agar ia terlihat seperti orang yang soleh di mata tetangga. Namun, setiap kali ia memikirkan cara menggunakannya, bayangan naga bersayap itu seolah melayang-layang di benaknya. Disusul bisikan-bisikan tak jelas yang hanya ia dengar dalam pikirannya. Dilema melanda hati Abu Nawas. Apakah koin ini adalah anugerah atau justru ujian? Apakah keberuntungan ini akan membawa kebahagiaan atau justru serangkaian masalah yang tak terduga? Ia adalah Abu Nawas, sang penyair cerdik yang selalu menemukan celah dalam setiap kesulitan. Namun koin ini terasa seperti teka-teki yang jauh lebih rumit daripada semua teka-teki yang pernah ia pecahkan. Ia memutuskan untuk menyimpan koin itu untuk sementara waktu, mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya. Esok harinya, dorongan untuk menggunakan koin itu begitu kuat. Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar, tempat di mana koin emas memiliki nilai tertinggi. Ia melangkah melewati kerumunan orang, matanya melirik ke arah pedagang buah yang menjajakan kurma-kurma manis dan delima yang ranum. Aroma buah-buahan segar mengisi udara, membuat perut Abu Nawas keroncongan. Dengan hati-hati ia mendatangi seorang pedagang buah yang gemuk dan ramah. "Wahai tuan," sapanya. Suaranya dibuat seramah mungkin. "Bisakah hamba mendapatkan beberapa kurma terbaikmu? Hamba ingin merasakan manisnya surga di dunia." Pedagang itu tersenyum, menunjukkan deretan gigi yang sedikit menghitam. Abu Nawas lantas mengeluarkan koin emasnya. Begitu koin itu terlihat, senyum pedagang buah itu langsung memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Pedagang buah itu mengamati koin itu dengan cermat, membolak-balik dengan jari-jari gemuknya. "Koin apa ini tuan?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ada ukiran naga di sini dan tulisan yang aneh." Beberapa pedagang di sekitarnya mulai mendekat,
tertarik oleh suara pedagang buah yang meninggi dan koin emas yang tak lazim itu. Abu Nawas mencoba untuk tetap tenang, menjelaskan bahwa ia menemukan di jalan. Namun semakin ia mencoba menjelaskan, semakin curiga tatapan para pedagang. Seorang pembuat roti yang berotot dan bertato, yang terkenal karena kejujuran dan ketajamannya, mendekat dan meraih koin dari tangan pedagang buah. Ini bukan koin biasa, gumamnya. Matanya menyipit. Koin ini terasa dingin, seolah membeku di zaman purba. Kerumunan semakin bertambah. Desas-desus mulai menyebar seperti api di antara alang-alang kering. Koin terkutuk, teriak seorang wanita tua yang duduk di pojokan, menjual ramuan herbal. Koin itu membawa kesialan. Aku pernah mendengar cerita tentang koin-koin kuno yang membawa bencana bagi pemiliknya. Abu Nawas berusaha membantah, tetapi suaranya tenggelam di antara keramaian dan ketakutan yang mulai menjalar. Para pedagang yang awalnya hanya penasaran, kini mulai menjaga jarak. Tidak ada yang mau menerima koin itu sebagai pembayaran. Mereka khawatir koin itu akan membawa kutukan ke toko mereka, atau lebih buruk lagi, menarik perhatian pihak berwenang karena keanehannya. Abu Nawas yang tadinya bersemangat untuk membelanjakan koinnya, ini terasa seperti orang asing yang dikucilkan di tengah keramaian pasar. Koin emas itu alih-alih memberi kemudahan, justru memberinya 1000 masalah di pasar. Kabar tentang koin terkutuk dan seorang pria aneh yang mencoba membelanjakannya di pasar segera sampai ke telinga Qadi, hakim kota yang terkenal ketat dan sedikit sombong. Qadi seringkali merasa terganggu dengan kelakuan Abu Nawas yang seringkali tidak terduga dan lelucon-leluconnya yang cerdik namun kadang melampaui batas. Jadi ketika ia mendengar tentang koin misterius ini, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk akhirnya menertibkan Abu Nawas. Qadi memerintahkan Abu Nawas untuk menghadapnya. Dengan langkah enggan, Abu Nawas tiba di balai pengadilan, di mana Qadi sudah duduk dengan wajah masam, dikelilingi oleh beberapa pengawalnya yang berwajah keras. "Jadi, kamu memiliki koin yang tak lazim, Abu Nawas?" tanya Qadi. Suaranya dingin dan menusuk. "Dan kau mencoba membelanjakannya, menimbulkan kegaduhan di pasar? Apakah kau mencoba menyebarkan kekacauan di kota yang damai ini?" Abu Nawas mencoba menjelaskan asal-usul koin itu, bahwa ia menemukannya di jalan. Namun Qadi tampaknya tidak tertarik dengan penjelasan tersebut. Ia mengambil koin dari tangan Abu Nawas, memandangnya dengan seksama, dan menunjukkan sedikit kerutan di dahinya. "Ukiran ini naga bersayap," gumam Qadi, "dan tulisan ini aku belum pernah melihatnya. Ini bukan koin resmi Khalifah. Ini adalah bukti bahwa kau memiliki niat buruk, Abu Nawas," tuduh Qadi, suaranya meninggi. "Mungkin kau ingin menipu rakyat dengan koin palsu. Atau bahkan lebih buruk, koin yang membawa sihir gelap." Abu Nawas terkejut dengan tuduhan itu. Ia tahu Qadi memang tidak menyukainya, tapi ia tidak menyangka tuduhan akan berlarut sampai ke arah sihir dan penipuan. Kabar tentang koin misterius ini bahkan mencapai telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, yang selalu tertarik pada hal-hal yang tidak biasa. Khalifah yang seringkali terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas merasa penasaran dengan koin ini. Ia memanggil Abu Nawas dan Qadi ke istananya. "Jadi, kau memiliki koin ajaib, Abu Nawas?" tanya Khalifah dengan nada geli, namun ada sedikit ketertarikan di matanya. Qadi segera menjelaskan tuduhannya, menekankan keanehan koin dan dampak negatifnya di pasar. Khalifah mengambil koin itu dari tangan Qadi, memegangnya sebentar dan kemudian menyerahkannya kembali kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Khalifah, suaranya kini serius, "aku akan memberimu tantangan. Jelaskan asal-usul koin ini dengan masuk akal, dan buktikan bahwa koin ini tidak membawa kutukan. Kau akan menghadapi hukuman yang berat, Abu Nawas." Abu Nawas kini benar-benar terperangkap. Dengan tantangan dari Khalifah yang menggantung di kepalanya,
Abu Nawas tahu ia harus bergerak cepat. Ia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan atau kecerdikannya yang biasa kali ini. Ia harus menemukan kebenaran di balik koin ini. Ia mengunjungi para cendekiawan dan ahli sejarah di Baghdad, menunjukkan koin itu kepada mereka, berharap ada yang mengenali ukiran atau tulisan kuno di permukaannya. Namun setiap cendekiawan yang ia temui menggelengkan kepala. Beberapa menganggap lelucon, yang lain takut untuk menyentuh koin yang mereka anggap membawa aura negatif. Ini bukan dari kerajaan manapun yang kita kenal, kata seorang ahli sejarah tua. Matanya rabun karena terlalu banyak membaca naskah kuno, dan tulisan ini terlalu purba bahkan untukku. Mungkin ini dari peradaban yang hilang, atau bahkan dari dunia lain. Kata-kata ini hanya membuat Abu Nawas semakin putus asa. Di tengah keputusasaannya, Abu Nawas teringat seorang bijak tua yang tinggal di pinggir kota. Seorang pria yang terkenal karena pengetahuannya yang luar biasa tentang hal-hal yang tidak biasa dan legenda-legenda kuno. Pria itu yang dikenal sebagai Syekh Al-Hikmah, hidup menyendiri, dikelilingi oleh buku-buku dan gulungan naskah. Abu Nawas mendatanginya dengan sisa-sisa harapan. Syekh Hikmah menerima Abu Nawas dengan tenang. Ia mengamati koin itu dengan mata tuanya yang penuh kebijaksanaan. Tidak ada ketakutan atau kecurigaan di matanya, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. Koin ini, aku pernah mendengar desas-desusnya, kata Syekh. Ini adalah koin dari sebuah kerajaan kuno yang hilang, yang konon berada di bawah tanah, tempat para makhluk mitologi berdiam. Ukiran naga ini adalah simbol kekuatan mereka, dan tulisan ini adalah bahasa kuno mereka. Koin ini tidak membawa kutukan, lanjut Syekh Al-Hikmah. Suaranya tenang namun penuh makna. Ia hanya bereaksi terhadap niat pemiliknya. Jika seorang menggunakannya dengan niat serakah atau jahat, ia akan menarik masalah. Namun jika seorang menggunakannya dengan niat baik untuk kemaslahatan bersama, ia akan membawa keberuntungan yang luar biasa. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Namun ada satu hal lagi, Syekh menambahkan. Koin ini memiliki sifat unik. Ia hanya bisa diterima sebagai pembayaran untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, dan hanya akan menunjukkan nilai aslinya pada mereka yang melihat lebih dari sekadar emas. Jika ia digunakan untuk kemewahan atau kesombongan, ia akan menjadi koin biasa, bahkan bisa hilang nilainya. Abu Nawas mengangguk, sebuah senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan pengetahuan baru dari Syekh Al-Hikmah, Abu Nawas menyusun rencana. Ia tidak akan mencoba membelanjakan koin itu untuk dirinya sendiri lagi. Ia akan menggunakan koin itu untuk tujuan yang lebih besar, untuk membuktikan kebenaran dan mengajarkan pelajaran kepada Qadi yang sombong. Ia kembali ke istana, meminta audiensi dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Qadi. Di hadapan Khalifah dan Qadi, Abu Nawas berdiri tegak. Koin emas tergenggam erat di tangannya. Wahai Khalifah yang mulia dan Tuan Qadi yang terhormat. Mulainya suara tenang dan penuh keyakinan. Koin ini bukanlah koin terkutuk, melainkan koin yang jujur. Ia hanya mengungkap sifat asli dari mereka yang berinteraksi dengannya. Qadi mengendus, tidak percaya. Saya akan membuktikannya, lanjut Abu Nawas. Saya akan mencoba membelanjakan koin ini untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh kota ini. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan menggunakan koin itu untuk membeli persediaan makanan untuk kaum miskin di Baghdad yang sedang kelaparan karena panen buruk. Qadi yang biasa dengan kemewahan mencibir, omong kosong, koin anehmu tidak akan diterima oleh siapapun. Abu Nawas pergi ke pasar. Kali ini ditemani oleh beberapa pengawal Khalifah dan Qadi yang mengawasi dengan cermat. Ia mendatangi para pedagang dan dengan tulus menjelaskan bahwa ia ingin membeli makanan untuk kaum miskin. Ajaibnya,
Kali ini para pedagang tidak menunjukkan ketakutan. Mereka melihat koin itu dan entah mengapa mereka merasa dorongan yang kuat untuk menerimanya. Koin itu seolah memancarkan aura kebaikan dan para pedagang dengan senang hati menukarkan dengan beras, gandum dan kurma yang berlimpah. Saat Abu Nawas kembali ke istana dengan tumpukan makanan yang berlimpah, Qadi terdiam. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum puas. "Qadi," kata Khalifah, "kau melihat sendiri, koin itu tidak terkutuk, ia hanya jujur." Khalifah kemudian mengumumkan bahwa koin itu akan disimpan di istana sebagai pengingat akan pembelajaran berharga ini, bahwa niat baik selalu akan dihargai dan keserakahan hanya akan membuat masalah. Cerita selanjutnya. Di sebuah malam yang hening di Baghdad, Abu Nawas termenung di teras rumahnya. Pikirannya melayang memikirkan cara untuk melunasi hutang-hutangnya. Sudah berapa pekan ini ia dikejar oleh Hasan, si pedagang rempah yang terkenal pelit. Hutangnya tak seberapa, hanya 1 keping dinar. Tapi Hasan selalu menagihnya dengan cara yang membuat Abu Nawas malu. Suatu sore, saat Abu Nawas sedang berjalan di pasar, ia berpapasan dengan Hasan. "Hasan, maafkan aku," kata Abu Nawas. "Aku belum bisa melunasi hutangmu." Hasan menyeringai, "Jangan hanya minta maaf Abu Nawas. Aku butuh uangku, bukan maafmu." Lalu Hasan menawarkan sesuatu. "Aku akan meminjamkanmu uang 50 keping dinar. Tapi kau harus melunasi semua hutangmu dalam 1 bulan. Jika tidak, aku akan mengambil rumahmu sebagai gantinya." Abu Nawas yang sedang kepepet tidak berpikir panjang dan langsung menyetujui tawaran itu. Malam itu, setelah menyetujui perjanjian aneh dengan Hasan, Abu Nawas pulang dengan hati yang gelisah. Ia tahu betul melunasi 50 keping dinar dalam sebulan adalah hal yang mustahil. Namun ia tidak mau menyerah. Dengan kecerdikan dan akal bulusnya, Abu Nawas mulai memutar otak. Ia tidak akan membiarkan Hasan mengambil rumah satu-satunya yang ia miliki. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi sebuah toko kayu. "Wahai tukang kayu," kata Abu Nawas, "bisakah kau membuatkan sebuah peti kayu berukuran besar untukku?" Tukang kayu itu mengangguk. "Tentu saja, Tuan. Untuk apa peti sebesar itu?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Ini untuk sebuah eksperimen. Aku akan memasukkan sebuah benda ajaib ke dalamnya." Tukang kayu itu pun langsung mengangguk-angguk penasaran. Setelah peti kayu itu jadi, Abu Nawas membawanya pulang. Ia menyimpan peti itu di kamarnya dan mulai menjalankan rencananya. Ia meminta tolong semua tetangganya yang memiliki ayam jantan untuk mengikatkan ayam-ayam tersebut ke peti kayu miliknya. Semua tetangganya yang penasaran dan tahu Abu Nawas selalu melakukan hal-hal aneh tidak menolak permintaannya. Malam harinya Abu Nawas kembali beraksi. Ia berkeliling dari rumah ke rumah di Baghdad untuk membeli semua cacing tanah dan belatung. Warga Baghdad yang melihatnya pun bertanya-tanya, "Untuk apa cacing dan belatung sebanyak itu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya menjawab, "Ini adalah bahan utamaku untuk menyelesaikan semua hutang-hutangku." Tentu saja tidak ada yang percaya, tapi mereka tetap menjual cacing dan belatung kepada Abu Nawas. Waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan pun telah tiba. Hasan mendatangi rumah Abu Nawas dengan hati yang gembira. Ia sudah tidak sabar untuk mengambil rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, hari ini adalah hari di mana hutangmu jatuh tempo," seru Hasan sambil tertawa. Abu Nawas yang sudah menunggu kedatangan Hasan tersenyum santai. "Tenang Hasan, hutangku sudah lunas." Hasan menaikkan alisnya. "Mana mungkin, dengan apa kau melunasinya?" Abu Nawas selalu mengajak Hasan masuk ke kamarnya, di mana peti kayu yang dipenuhi ayam jantan berada. Hasan tercengang.
Ia melihat tumpukan kotoran ayam yang menumpuk. Bau yang menyengat pun masuk hidungnya. Apa ini Abu Nawas? Kenapa kamu masukkan ayam-ayam dalam peti? Dan kenapa baunya sangat busuk? Tanya Hasan yang kebingungan. Abu Nawas tertawa. Ini adalah peti ajaibku, Hasan. Peti yang menghasilkan uang. Mendengar ucapan Abu Nawas, Hasan semakin curiga. Jangan bercanda Abu Nawas. Mana ada peti ajaib yang bisa menghasilkan uang? Yang ada malah kotoran ayam busuk, kata Hasan dengan nada kesat. Hasan, dengarkan aku, jawab Abu Nawas. Peti ini memiliki rahasia ajaib. Cacing dan belatung yang aku berikan setiap malam dimakan oleh ayam-ayam ini. Kotoran ayam ini adalah kotoran ajaib yang memiliki khasiat untuk menyuburkan tanah. Aku sudah menjual kotoran ini kepada para petani. Berkat peti ajaib ini, mereka menghasilkan panen yang berlimpah dan tidak pernah gagal. Hasan semakin kesal. Abu Nawas, aku tidak mau kotoran ayam busuk itu. Aku butuh uangku, seru Hasan. Abu Nawas mengambil sebuah kantong yang berisi uang di bawah peti. Lihat ini Hasan. Ini adalah uang 50 keping dinar yang aku dapatkan dari peti ajaibku. Hasan terkejut. Ia tidak menyangka uang itu benar-benar ada. Dengan perasaan kesal, Hasan mengambil uang itu. Ia tidak mau mengakui Abu Nawas cerdik. Ia hanya menganggap Abu Nawas beruntung. Setelah hutang-hutangnya dilunasi, Abu Nawas tersenyum lega. Ia tidak lagi kehilangan rumahnya. Ia pun tidak perlu dikejar-kejar oleh Hasan lagi. Beberapa waktu setelahnya, Hasan mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin membeli peti ajaibmu, kata Hasan. Abu Nawas terkejut. Untuk apa Hasan? Bukankah kau bilang itu peti hina? Hasan tersimpu malu. Aku sudah melihat sendiri. Semua petani di Baghdad semakin kaya raya berkat peti ajaibmu. Aku juga ingin kaya, jawab Hasan. Abu Nawas tersenyum. Hasan, peti itu tidak bisa dijual, kata Abu Nawas. Mengapa? Tanya Hasan dengan penasaran. Peti itu hanyalah peti biasa. Yang ajaib itu adalah kecerdikan dan kemauan untuk berusaha. Aku tidak mendapatkan uang dengan cara instan. Aku bekerja keras setiap malam untuk membersihkan kotoran ayam dan menjualnya kepada petani. Aku tidak mau berdiam diri dan hanya mengandalkan keberuntungan. Peti ajaibku adalah simbol dari kerja keras. Kamu tidak bisa membelinya. Hasan pun terdiam. Ia menyadari kesalahannya. Ia tahu, ia tidak bisa membeli kecerdikan dan kerja keras yang dimiliki Abu Nawas. Hasan pun pulang dengan kepala tertunduk. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, melainkan kecerdikan dan kerja keras.